Safdah TV. Al-Qaidah Ats-Tsaniyah wal 'Ishrun. Kaidah yang ke-22. Syirkul uluhiyati far'un an syirkir rububiyati. Syirik uluhiyah cabang dari syirik rububiyah. Syirik uluhiyah adalah cabang dari syirik apa? Rububiyah. Maksudnya gimana? Seperti pernah kita jelaskan ibu-ibu dalam kaidah dulu dalam kaidah tauhid rububiyah, bahwa orang yang menyembah selain Allah itu biasanya karena punya keyakinan bahwa yang ia sembah ini memiliki sifat rububiyah. Sifat apa? Rububiyah. Orang yang berdoa kepada mayat karena dia punya keyakinan mayat bisa mengabulkan doa. Mengabulkan doa itu rububiyah. Yang mampu mengabulkan doa hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu rububiyahnya Allah. Ketika dia yakini bahwa mayat bisa mengabulkan doa, berarti ada nilai syirik rububiyahnya tidak, Pak? Iya, ada nilai syirik rububiyahnya. Lalu dia berdoa kepada mayat, dan doa termasuk apa, Pak? Ibadah. Dan itu syirik uluhiyah. Kenapa ada orang pakai jimat, Pak? Karena ada keyakinan ya bahwa jimat ini bisa menolak bala. Bisa menolak apa? Bala. Dan itu syirik dalam apa? Rububiyah. Kenapa? Karena yang bisa menolak bala hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberi manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun jatuh dalam syirik uluhiyah. Iya. Demikian semuanya, Pak. Yang menyembah selain Allah itu karena memberikan kepada selain Allah salah satu sifat rububiyah. Akhirnya dia pun menyembahnya, beribadah kepadanya. Iya. Kata beliau, "Falau sa'alta ayya insanin sarafa syai'an min khasa'isil uluhiyyati li ghairillah lima saraftaha lima abadta hadzal wathan lima abadta al-baqarah lima abadta hadzal wali lima abadta hadzal nabi." Kalau kamu misalnya bertanya ya kepada orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah itu, kenapa kamu memalingkan ibadah kepada selain Allah? Kenapa kamu menyembah berhala? Kenapa kamu menyembah sapi? Kenapa kamu menyembah wali? Kenapa kamu menyembah nabi? Fa innahu sayu'allilu ibadatahu bi syai'in yakhussu rububiyah. Maka dia pasti akan memberikan alasan. Di mana alasan dia beribadah kepada selain Allah ini karena adanya salah satu sifat rububiyah yang dia yakini ada pada yang dia sembah itu. Fayaqul ana a'buduhu li'annahu yamliku an-naf'a wad-dharr. Dia akan berkata, aku beribadah kepada ini karena aku yakin dia bisa menolak mudarat, bisa memberi manfaat kepada diri saya. Padahal yang bisa menolak mudarat siapa? Hanya Allah. Yang bisa memberi manfaat siapa? Hanya Allah. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188 ya. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat, tidak pula mudarat, kecuali apa yang Allah kehendaki saja. Lihat, Rasulullah disuruh mengatakan, katakan aku tidak bisa memiliki untuk diriku sendiri manfaat, tidak pula apa? Mudarat.
Rasulullah ternyata untuk dirinya sendiri nggak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat. Itu Rasul, manusia yang paling mulia di sisi Allah. Bagaimana dengan yang lebih rendah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Au yaqul a'buduhu li'annahu sayashfa'u li yaumal qiyamah. Atau dia mengatakan, saya beribadah kepada wali karena dia nanti yang akan memberi syafaat kepadaku pada hari kiamat. Padahal Pak, hakikatnya syafaat itu milik siapa? Hanya milik Allah. Allah yang mengatakan, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, syafaat itu hanya milik Allah saja, seluruhnya. Seorang nabi tidak bisa memberi syafaat kalau Allah belum izinkan. Makanya Rasulullah SAW kan ketika di hari kiamat tidak serta-merta langsung ngasih syafaat, enggak. Rasulullah minta izin dulu kepada siapa? Kepada Allah. Sampai Rasulullah sujud di bawah arasy, terus memuji-muji Allah sampai akhirnya Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' ya washfa' tushaffa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu. Silahkan kamu berbicara, kamu akan didengar. Silahkan kamu memberi syafaat, kamu telah berikan izin. Baru kemudian Rasulullah memberi apa? Syafaat. Karena syafaat hanya milik siapa? Milik Allah. Siapa yang punya keyakinan bahwa siapapun bisa memberi syafaat tanpa izin Allah, ini berbuat syirik, Pak. Seakan-akan orang ini punya syafaat. Ya. Tanpa izin Allah pun dia bisa beri syafaat. Lah. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa." Surat apa itu? Ayat apa itu? Ayat Kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Harus dengan seizin Allah. Maka orang yang beribadah kepada kuburan wali dengan keyakinan bahwa wali ini akan memberi syafaat kepada dirinya, padahal syafaat itu hanya milik Allah, dia berbuat syirik. Au a'buduhu li'annahu atlubu minhu rizqan. Atau dia berkata, aku beribadah kepada dia karena dia bisa ngasih rezeki sama saya. Kita katakan, ya akhi, yang memberikan rezeki hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun gak bisa ngasih rezeki. Iya. Sedangkan memberi rezeki itu termasuk rububiyahnya Allah. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kata beliau, syirik uluhiyah itu cabang dari syirik apa? Rububiyah.